Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu para pemirsa channel YouTube Kisah Para Leluhur Nusantara. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Sultan Trenggono yang digugat oleh Ki Ageng Selo. Ya, nama Ki Ageng Jurumertani memang tidak sepopuler dengan nama Panembahan Senopati, yaitu Raja pertama Mataram Islam, dan juga tidak seterkenal Sultan Agung Hanyokrokusumo, pelopor platform perjuangan persatuan Nusantara, generasi kedua Raja Mataram Islam yang berhasil membuat melarat pasukan kolonial pada masanya. Dengan sumpahnya mukti utawa mati, atau hidup atau mati, Ki Ageng Jurumertani diperkirakan hidup di akhir abad ke-15 Masehi dan wafat di abad ke-16 Masehi. Beliau adalah kerabat sekaligus sahabat dekatnya Ki Ageng Pamanahan, mewarisi darah leluhur Majapahit dari Trah Bondan Kajawan atau Ki Ageng Lembu Peteng, dan juga mewarisi darah leluhur Mataram, yaitu Ki Ageng Selo dari Trah ibunya. Bahkan garis keturunannya kemudian menjadi Adipati Batang, yang kemudian Trahnya dijadikan istri selir Sultan Agung Hanyokrokusumo. Gurunya bernama Ki Ageng Anis, putra Ki Ageng Selo, di mana di Surakarta lebih masyhur dikenal sebagai Ki Ageng Ngenis Laweyan, tokoh pergerakan Islamisasi di Jawa seberang kidul. Sebagai salah satu cikal bakal penggagas berdirinya Istana Islam di Pajang, bahkan Mataram, Ki Ageng Jurumertani ketika diangkat menjadi patih pertama Mataram bergelar Sunan Patih Mandaraka. Beliau pernah belajar ilmu tasawuf satariyah kepada Ki Ageng Banyubiru, yaitu guru spiritualnya Sultan Hadiwijaya Pajang di bumi Kawruhan Watuklir, yang pernah menjadi pusat peradaban Islam masa Kesultanan Pajang. Ki Ageng Jurumertani pun bersahabat dekat dengan Ratu Kalinyamat. Beliau pernah diprediksi oleh Sultan Trenggono sebagai salah satu generasi yang akan melahirkan kerajaan Islam terbesar di Jawa setelah Demak Bintara. Karena sejak kecil kecerdasan,
kecerdikan dan kepiawaian Ki Ageng Jurumertani memang sudah terlihat luar biasa. Ketika itu Sultan Trenggono mengadakan sayembara sebagai media untuk mengangkat panglima perangnya, yaitu dengan cara bertarung dengan banteng di alun-alun Kesultanan Demak Bintara. Barang siapa mampu menaklukkan banteng tersebut akan diangkat sebagai panglima. Sekian banyak jawara sakti mandraguna, banyak yang tereliminasi. Namun keturunan Jakatarup, suami dari Ibu Ratu Nawangwulan yang bernama Bagus Sogom atau lebih terkenal dengan sebutan Ki Ageng Selo, dengan segala kemandragunaannya berhasil membunuh benteng tersebut. Ya, kepala benteng itu diputar hingga putus. Namun Sultan Trenggono tidak bersedia mengangkat Bagus Sogom sebagai panglima, lantaran saat memutus kepala benteng tersebut, Bagus Sogom tidak tega melihat darah yang berceceran. Hal itu dianggap gugur. Sultan Trenggono dan Bagus Sogom pulang ke kampung halamannya dengan rasa penuh kecewa. Hingga suatu hari Ki Ageng Selo dengan gentur tapaknya, yaitu kelebihan raga dan jiwa yang digali secara perjalanan spiritual, beliau bermaksud menggugat Sultan Trenggono. Di depan Masjid Agung Demak Bintoro, sang Ki Ageng Selo membuat geger seluruh masyarakat Demak kala itu, karena beliau berhasil menaklukkan petir, bahkan memegang petir langsung dengan tangannya. Semua itu dilakukan untuk menunjukkan bahwa dirinya pantas menjadi seorang panglima Demak Bintoro. Lalu datanglah Kanjeng Sunan Kalijaga menemuinya. Kemudian Sunan Kalijogo memberikan wejangan agar Ki Ageng Selo mengurungkan gugatannya dan disarankan kembali ke kampung halamannya, mendirikan pesantren dan menggarap tanah persawahan. Dengan mendapatkan jaminan tanah perdikan atau tanah yang bebas pajak dari Sultan Trenggono, Kanjeng Sunan Kalijaga memberikan pilihan mukti saiki ananging trah sira bakal loro selawase, utawa loro saiki ananging trah sira bakal mukti selawase. Kalau di bahasa Indonesia kan, wahai anakku Ki Ageng Selo, kamu memilih menjadi manusia yang berjaya saat ini, namun keturunanmu akan menderita selamanya. Atau pilih
kamu menderita saat ini, tetapi keturunanmu akan jaya selamanya. Ki Ageng Selo pun memilih lebih baik dirinya menderita saat ini, namun generasinya berjaya selamanya. Dawuh Pandito Tan Keno Wolawali, ucapan seorang pandita akan terbukti adanya. Kalimat yang teramat sakral diucapkan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga dan digenggam kuat oleh Ki Ageng Selo telah membuat benak seorang Ki Ageng Juru Mertani sebagai salah satu generasi Ki Ageng Selo. Beliau berkeyakinan bahwa suatu hari Jawa akan dipimpin oleh salah satu trah keturunan Ki Ageng Selo. Dan ketika Demak Bintoro bergejolak akibat perebutan kekuasaan, yaitu pada tahun 1564 Masehi, disusul berdirinya Kasultanan Pajang, hingga akhirnya runtuh pada tahun 1582 Masehi. Pada masa-masa itu, Ki Ageng Juru Mertani masih berpegang teguh dengan kalimat leluhurnya, "Loro saiki mukti selawase," bahwa trah Ki Ageng Selo akan mendapat kemuliaan menjadi penguasa, bahkan berjaya di Jawa, sebagaimana yang dijanjikan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga.